bersama Bung Firdaus Ilya. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Ada wacana yang semakin naik, Bung Firdaus, ya, kembalinya pemilihan-pemilihan di daerah dengan menggunakan DPRD. Ini wacana sebenarnya wacana yang berulang telah terjadi, ya, terutama oleh Gerindra. Di masa lalu, di zaman Pak Harto gitu ya, itu pemilihan memang dilakukan seperti itu karena Pak Harto punya sebuah asumsi pembangunan butuh stabilitas. Sehingga proses-proses politik itu digunakan seminimal mungkin. Tapi Indonesia sudah masuk ke model-model baru, pembangunan harus jalan dengan demokrasi sebagai bentuk kebebasan masyarakat, kebebasan rakyat, dan juga pemerintah juga harus melihat partisipasi sebagai bentuk elemen penting dalam pembangunan. Dan ketika ide tentang pemilihan di daerah, pilkada terutama dilakukan oleh DPRD, ini saya kira adalah titik balik dari capaian-capaian kita 20 tahun ini, dan saya kira ini adalah menuju otoritarian baru, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Belumlah genap 100 hari atau 1 tahun pemerintahan Prabowo, ternyata pemerintahan Prabowo dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto dalam acara Munas Golkar itu kemarin secara bulat menggulirkan ide untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah baik provinsi, bupati dan wali kota kembali dilakukan oleh DPRD, bukan oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan langsung. Seperti yang Bu Mel dikatakan tadi, ini merupakan ide yang sudah lama begitu ya. Bahkan kalau kita lihat, Gerindra merupakan salah satu partai yang begitu getol mengembalikan mekanisme pemilihan kepada ke DPRD begitu ya. Dan jangan-jangan kalau kita lihat misalnya, bisa jadi ini merupakan batu loncatan dan pada satu saat nanti maka mekanisme pemilihan presiden tidak lagi oleh rakyat, tetapi kembali oleh MPR atau DPR, Bu Meldi. Dan kalau kita lihat dari ini sebenarnya, ya satu sisi merupakan ide lama gitu. Kalau kita ingat ya, kita flashback ke belakang, 2014 di akhir pemerintahan periode Presiden SBY, itu juga Gerindra, Golkar, dan beberapa partai gitu ya, itu mengusulkan agar undang-undang pilkada dikembalikan dan di mana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD begitu. Dan ini mendapat tentangan dari banyak publik begitu ya. Salah satu yang waktu itu yang sedang yang agak kesal kemudian tidak setuju dengan ide pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah Presiden SBY di ujung kekuasaannya begitu. Dan kalau kita lihat pada bulan September kalau tidak salah saya lupa 2014 begitu, akhirnya undang-undang pilkada disahkan gitu ya. Dan di mana pada waktu 2014 itu hanya PDIP dan beberapa gelintir sebagian dari Gerindra atau beberapa begitu ya. Tetapi yang menolak gitu ya, pilkada dipilih oleh DPR itu kalah sama sekali. Artinya mayoritas anggota atau politisi menginginkan dipilih oleh DPRD begitu ya. Tetapi di ujung kekuasaannya, Presiden SBY turun tangan, mengeluarkan Perpu, dan kemudian membatalkan gitu ya, undang-undang di mana pilkada itu dipilih oleh DPRD, dan kembali kemudian Perpu itu disahkan, sehingga kita sampai saat ini masih bisa menikmati pemilihan kepala daerah oleh masyarakat atau rakyat secara langsung begitu. Nah kalau kita lihat dari idenya Prabowo ini, kemudian yang dikatakan diusulkan oleh Golkar, kemudian diamini dan diartikulasikan oleh Presiden Prabowo misalnya, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Satu yang dikatakan adalah pilkada secara langsung oleh rakyat itu membutuhkan biaya yang sangat mahal begitu, baik itu APBN ataupun keuangan partai politik begitu ya. Kemudian yang kedua dikatakan, kalaupun juga dipilih oleh anggota dewan, DPRD, baik itu provinsi, kabupaten, kota, itu tetap juga menjalankan mekanisme demokrasi begitu. Mari kita lihat satu persatu, apakah justifikasi itu cukup kuat untuk mengatakan sehingga pilkada kembali oleh DPRD. Pertama kalau dikatakan pilkada oleh DPR itu berbiaya mahal, saya pikir gitu ya, di dalam rutinitas atau ritual 5 tahun sekali begitu ya, bahwa demokrasi memang tidak murah, Bung Meldi. Demokrasi itu membutuhkan biaya begitu ya. Artinya apa? Untuk menghormati, menghargai aspirasi publik begitu. Kemudian dibuatlah mekanisme pemilihan secara langsung, baik itu pilpres, anggota DPR ataupun juga pemimpin daerah begitu. Dan kalau kita lihat dibandingkan sekian puluh triliun untuk anggota untuk pengadaan pilkada secara langsung saya, dibandingkan setiap tahun atau setiap bulan atau per hari kita lihat misalnya ketidakefektifan, ketidakefisienan atau korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara baik di pusat atau daerah, nilainya jauh-jauh lebih besar begitu ya. Jadi kalau dikatakan bahwa pilkada secara langsung itu membutuhkan biaya besar, saya pikir
ini argumentasi yang sangat mudah dibentangkan. Bahkan kalau kita katakan yang membuat biaya pilkada itu mahal adalah perilaku para politik sendiri, para elit politik sendiri misalnya, entah itu dengan money politik, membayar mahar untuk partai politik gitu ya, sehingga tidak muncul calon-calon yang cukup baik begitu. Jadi saya pikir ide pilkada oleh DPRD harus kita tolak secara mentah-mentah begitu ya, karena sekali lagi itu membuat demokrasi itu mundur, mengkebiri aspirasi rakyat begitu ya, dan itu bertentangan dengan semangat reformasi ataupun juga apa yang disampaikan oleh Undang-Undang Dasar atau Indonesia Merdeka begitu. Jadi ide ini merupakan salah satu cobaan untuk melihat apakah gitu dalam pemerintahan Prabowo gitu ya, rakyat masih peduli dengan demokrasi, kemudian dites satu persatu misalnya dengan kebebasan, kemudian dengan mekanisme pilkada begitu, sehingga bisa jadi otoritarian gitu ya, atau pemerintahan yang lebih otokratis gitu ya, itu akan muncul kembali, Bung Mel. Iya, sebenarnya kan perbaikan yang harus dilakukan, Bung Firdaus, dalam sistem pemilu ya, sistem yang lebih efisien, lebih minimal dari segi biaya gitu ya. Dan saya kira pemerintah bisa membuat sebuah sistem yang lebih baik dalam pemilu, sehingga peluang-peluang biaya besar itu dapat diminimalisir misalnya. Sekarang dengan adanya media digital, dengan adanya televisi-televisi yang dijangkau di seluruh Indonesia, pembiayaan-pembiayaan itu bisa dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan ruang yang sama terhadap keadilan atau expose di setiap kandidat, sehingga kandidat punya expose yang sama, punya ruang yang sama, dan tidak ada lagi kandidat yang punya uang banyak akan lebih expose-nya besar, dan kandidat yang uangnya sedikit, dia tidak punya exposure yang besar. Semua exposure diatur oleh pemerintah, saya kira ini akan mengurangi biaya untuk pemilu yang akan datang, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat dari sisi mahalnya biaya, baik itu dari sisi peserta atau penyelenggara pemilu begitu ya, terutama kalau dari sisi peserta misalnya, maka biaya itu bisa ditekan kalau memang misalnya pemerintah menyediakan space yang sama untuk berkampanye, bersosialisasi begitu ya. Ya seperti yang Bu Meldi katakan tadi, semakin terbukanya ruang-ruang publik, ruang-ruang digital, ruang-ruang media sosial begitu, sehingga tidak diperlukan lagi biaya yang lebih mahal atau yang semakin mahal dalam melakukan sosialisasi atau kampanye calon atau kandidat begitu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dengan kemajuan teknologi dan informasi misalnya, maka pilkada tidak perlu lagi misalnya mekanisme mobilisasi gitu. Bahkan kita juga bicara bahwa kita akan merencanakan mekanisme e-voting misalnya. Walaupun nanti untuk beberapa daerah yang sudah mampu atau yang di daerah perkotaan itu bisa dilaksanakan, tetapi lambat-lambat itu akan bisa menjangkau seluruh Indonesia begitu. Bahkan kalau kita lihat misalnya, ya seperti yang saya katakan atau banyak pengamat mengatakan, aktivis demokrasi mengatakan bahwa demokrasi itu memang tidak mahal, tidak murah begitu ya. Artinya butuh biaya begitu. Tetapi dengan adanya demokrasi, maka legitimasi, kemudian aspirasi itu terjaga. Bahkan misalnya mekanisme check and balance itu terjadi. Kita tidak ingin misalnya seorang kepala daerah kemudian dipilih oleh DPRD dan kemudian tersandera oleh DPRD begitu. Artinya apa? Tidak ada mekanisme ruang publik lagi. Karena apa? Dianggap sudah diwakili oleh anggota dewan, baik itu di pusat ataupun daerah begitu. Dan pada akhirnya kalau ini terjadi, maka akan terjadi kong kali kong. Tidak ada misalnya mekanisme check and balance misalnya. Dan bisa jadi misalnya, kalau tidak ada ruang publik, tidak ada mekanisme check and balance, tidak ada aspirasi publik, maka kerugian keuangan negara akan jauh lebih besar lagi. Karena apa? Keuangan negara, APBN, APBD itu akan tidak terawasi oleh publik, hanya dimiliki oleh kuasa segelintir elit politik misalnya. Dan yang paling penting adalah publik tidak bisa merasakan kira-kira apa mau mereka, gitu. Karena semua ditentukan oleh elit politik, gitu. Yang notabene jauh dari mekanisme akuntabilitas dalam transparansi ataupun demokrasi begitu. Jadi dengan berbagai alasan gitu ya, kita katakan bahwa kalaupun nanti pilkada pemilihan, apalagi nanti pilpres dimundurkan, dipilih oleh perwakilan baik itu MPR DPR atau DPRD misalnya, maka ini akan menjadi satu kemunduran yang besar dalam demokrasi kita begitu. Jadi saya pikir mungkin ini sebagai bagian dari tes demokrasi gitu ya oleh Presiden Prabowo, kemudian beberapa elit dalam koalisi Kim Plus begitu. Apakah rakyat masih peduli dengan persoalan-persoalannya? Tapi sekali lagi, kalau Anda misalnya mencoba membalikkan demokrasi Indonesia, kemudian merubah ke arah otoritarian misalnya, maka publik harus bersiap-siap gitu ya. Kita harus bersiap-siap untuk menjaga aspirasi kita, menjaga kedaulatan kita. Kalau memang ada yang ingin mengembalikan ke arah rezim otoritarian, kita mau tidak mau harus turun ke
kembali memperjuangkan, menjaga hak-hak yang sudah kita perjuangkan sejak tahun 1945, Bung Meldi. Karena sekali lagi, pemilihan oleh rakyat merupakan substansi dari demokrasi. Dengan adanya pemilihan oleh rakyat, maka misalnya mekanisme checks and balance, kemudian menjaga kekuasaan itu tidak tends to corrupt gitu ya, tidak menjadi rezim otoritarian, tidak menjadi fasis misalnya, itu bisa dijaga oleh publik, Bung Meldi. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.